Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikriman Fadila. Saya berada di kelas B dengan NPM saya itu 2470611111051. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai tugas sistem operasi mengenai memory allocation algorithm sama packet replacement. Oke. Untuk yang pertama di sini ada memory allocation algorithm dengan studi kasus yaitu terdapat partisi memori 100 KB, 500, 200, 300, 600, dan 400. Kemudian, bagaimana algoritma first phase, best phase, dan worst phase untuk menetapkan proses 312 KB, 156, 80, 486, 550, dan 266. Kemudian di sini disuruh untuk membuat sebuah spreadsheet untuk mendemonstrasikan alokasi memori terdapat partisi memori yaitu 100, 500, 200, 300, 600, dan 400. Oke, langkah pertama yaitu adalah diketahuinya dulu ya. Di sini kita buat dulu dua kolom yaitu proses dan partition. Kemudian di barisnya itu di proses itu kita tambahkan variabel P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ya, seperti yang pada di soal itu 312 sampai 266 ini ya. Untuk sebagai prosesnya. Kemudian partition kita barisnya itu terdapat variabel A, B, C, D, E, F ya sama seperti yang tadi yang terdapat di soal itu ada 100 sampai 400 KB. Kemudian yang pertama adalah menentukan dulu first fit. Jadi first fit itu adalah ditentukannya itu dengan cara dikurangi dari yang paling memungkinkan yaitu. Jadi misalnya kalau A itu tidak memungkinkan, berarti dan B memungkinkan, berarti variabel B lah yang bisa untuk mengurangi dari si variabel P itu. Nah, di sini yang variabel P1 yaitu 312. 312 cocoknya itu di B karena A tidak bisa karena bakal akan menghasilkan negatif. Maka di sini bisa ditulis P1 di variabel B dengan 312 akan menghasilkan 128, kemudian P1 100, maaf 300, P2 itu 196 itu ada di C, akan sisa 4, kemudian P3 yaitu 80 terdapat di A akan menghasilkan selisih 20, kemudian P4 yaitu pada 186 itu dapat di 600, kemudian P5. Nah, P5 itu ada 550 kB. Nah, diketahui juga di sini hampir semua tidak dapat untuk memproses dari 550 karena semua dari partition itu sudah kurang daripada prosesnya. Kemudian kita tentukan saja P5 itu sebagai weighting. Kemudian yang terakhir P6 atau 96 kita dijadikan pada D yaitu 300 yang akan menghasilkan selisih 34. Dan bisa diketahui bahwa terdapat satu variabel yaitu P5 itu sedang waiting pada proses first fit, kemudian berlanjut kepada proses best fit. Jadi best fit itu adalah menentukan dari yang paling terkecil. Jadi bisa disimpulkan, misal kita menentukan P1 ya yaitu 312 ya. 312 ini kita selisihkan dengan semua ini dan mana yang akan menghasilkan yang lebih kecil. Maksudnya yang lebih dekat gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa 400 lah yang paling mendekati 312 karena akan menghasilkan selisih 88. Ya. Karena yang 500 maupun yang 600 itu masih tinggi dan itu akan menjadikan dia akan di worst fit ya. Nah, kemudian untuk P2-nya ada di yaitu 196 dekat dengan 200, P3 dekat dengan 88 di 80, kemudian 186 dekat dengan 500, P5 dekat dengan 600 karena 550-nya dan P6 itu dekat dengan 300. Ya, yang menghasilkan selisih 34. Jadi bisa disimpulkan best fit itu adalah menggunakan sistem yang lebih selisihnya itu mendekati sehingga bisa disimpulkan di metode best fit ini tidak memiliki variabel yang weighting. Kemudian selanjutnya worst fit. Jadi worst fit itu adalah sebuah metode menyelesaikan dengan jika ada yang lebih besar maka itu diutamakan. Misalnya seperti ini.
P1 itu ada 312. Nah, 312 itu memiliki beberapa kandidat variabel yang bisa diselisihkan. Yang pertama ada 500, yang kedua ada 600, yang ketiga adalah 400. Nah, 400 ini sebenarnya bisa, tapi itu di best fit. 500 itu masih kalah dengan 600. Jadi, bisa disimpulkan bahwa 600 inilah yang paling cocok ataupun ideal dengan 312 karena jauh yang akan menghasilkan sisi 198. Kemudian P2 adalah 500 500 karena 196 itu merupakan angka yang sangat-sangat jauh sekali dengan 500. Kemudian P3 adalah yang 80. Nah, 80 ini karena 400 adalah masih sisa yang belum di apa maksudnya? Belum di apa-apakan, maka kita cantumkan saja 400 ini dengan P3 yang akan menghasilkan sisi 320. Nah, sedangkan P4 itu adalah 486. Nah, di sini tidak ada sebuah variabel A sampai sisa dari A sampai F yang memiliki nilai yang lebih besar daripada prosesnya. Karena partition di sini semua bakal menghasilkan minus. Jadi kita samakan dengan yang best fit, yang first fit tadi ya, yang di P3 kan. Begitu pula dengan P5 yang itu 550 yang tidak memiliki yang sebanding minimal itu kita weightingkan, dan P6 yaitu 296 di sini kita memiliki 320 dari hasil selisih 400 dikurang 80. Nah, jadi kita tentukan saja yang akan menghasilkan 54. Jadi bisa disimpulkan dari ketiga metode dalam memory allocation algorithm, dari first fit, best fit, dan worst fit, yang memiliki sistem yang paling ideal maupun efisien itu adalah best fit karena tidak memiliki variabel yang weighting. Jadi bisa disimpulkan adalah best fit lah yang paling cocok. Kemudian yang kedua adalah page replacement. Jadi soal ataupun studi kasusnya adalah diketahui sebuah sistem menggunakan 4 frame dalam memori untuk menyimpan halaman proses dengan reference string sebagai berikut. Yaitu ya ini bisa kita lihat ya, ini soalnya 7 sampai 2. Kemudian buat sebuah spreadsheet untuk menyimulasikan page replacement menggunakan algoritma pivot, NRO, dan optimal, dan tentukan algoritma mana yang paling efisien berdasarkan hit ratio dan jumlah page fault. Oke, yang pertama adalah kita tentukan dulu pivot. Jadi perbedaan dari ketiga metode algoritma tadi yaitu FIFO, LRO, dan Optima. Jika FIFO itu adalah mengedepankan yang lebih awal ataupun yang lebih lama, kemudian LRO itu adalah yang paling jarang digunakan di page-nya, dan optimal itu adalah melihat page yang masa depan ataupun yang akan selanjutnya. Kebalikannya dari LRO. Dan kita langsung saja tambah nama-nama. Yang pertama adalah pivot atau first in first out dengan data frame seperti soal itu 4. Kemudian kita buat page-nya yaitu ada frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. Dan page ini adalah merupakan daripada ini. Nah, kita di sini kopikan. Kemudian frame 1 itu 7, frame 2 itu 70, yang ketiga frame 701, dan frame 4 yaitu 7012. Dan seperti biasa di page yang memiliki besaran sama dengan frame-nya, itu pasti akan page fault. Nah, kemudian di sini terdapat page 0. Nah, page 0 ini karena di sini ada 0, kita hitkan karena ada variabel yang sama. Jadi hit. Kemudian di sini adalah mulai pergantian dari reference string-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa dari 7012 ini yang paling lama digunakan daripada frame yaitu adalah 7, yaitu adalah 1, 2, 3, 4. 0 ada 1, 2, 3, 1 ada 2, dan 2 ada 1. Dan yang bisa kita simpulkan bahwa kita gantikan si 7 ini dengan 3. Jadi 3, 0, 1, 2 yang jadikan default. Kemudian 0 itu terdapat di variabel sebelumnya itu 0. Jadi kita kopikan saja 3012. Kemudian di PF-nya juga, di variabel yang selanjutnya itu 4. Karena 4 ini tidak ada, kita geserkan lagi yang paling lama yaitu 0 karena 0 ini sudah lama. Jadi 3, 4, 1, 2 default. Kemudian 2. Nah, 2 ini ada 3, 4, 1, 2. Kita gantikan di selanjutnya yaitu dengan 3. Oh maaf, 3 ini juga ada, ya karena sebelumnya ya maaf. Kemudian 0, nah di 0 ini baru. Karena yang paling lama itu adalah 1 ya. Yang dari sini kita ketikkan saja, meskipun ini ada terdapat 2 hit. Tapi karena
Seperti itulah algoritmanya, yaitu menggantikan satu variabel dengan yang paling lama dengan yang satu variabel yang akan muncul di page fault. Jadi kita satu saja. Nah, kemudian kita ke 3, 2, itu terdapat 3 dan 2. Nah, di satu, karena ini yang paling lama adalah 2 ya. Karena satu udah, jadi kita gantikan. Begitu pula dengan 2, 2 tidak ada, jadi kita gantikan 3, 0. Nah, 0 ini ada hit, 1 ini hit karena ada 7. 7 ini karena menggantikan hit dari 4 yang sudah lama. Kemudian 0, 0 ini hit karena ada, 1 hit karena ada. Kemudian default ini dari 3 karena tidak ada variabelnya, jadi kita gantikan 0 yang sudah lama sekali. Nah, seperti itu sampai akhir yang akan menghasilkan hit. Hit kenapa? Karena 2 ini. Jadi seperti itu Vivo. Jadi jumlah page fault-nya itu bisa di kisaran 11. Dan hit ratio-nya adalah 11 banding 22. 22 dari jumlah keseluruhan reference string-nya. Jadi bisa dibilang ini adalah 50-50. 11 per 11 lah. 11 dari page fault dan 11 dari HR ratio. Kemudian kita berlanjut ke LRO ya. Kemudian kita dapatkan seperti biasa ini di copy frame 1 2 3 4 seperti biasa di copy. Nah, di sini mulai ya. Dari hit ini seperti sama seperti tadi. Nah, bedanya kalau kita tadi menggunakan frame sebagai acuan di sini, LRO itu menggunakan acuannya itu adalah frame. Mana yang paling lama digunakan, yang paling jarang. Karena pada dasarnya semua dari referensi string ini pasti tidak memiliki satu kegenapan. Misalnya dari 7, 0, 1, 2, 0. Pasti berurutan, tidak ada yang genap maupun ganda. Misalnya 77, 0, 1, 2, 2, tidak. Pasti semuanya berbeda antara 1, 2, 3, dan 4 gitu. Seperti biasa kita di hit tadi sebagai checkpointnya, nah kita acuannya 3. 3 ini, kenapa bisa kita menggantikan 3, ingin menggantikan 7? Karena lihat, ini 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7 ke 3 itu ada 5 langkah. Ya, 0, 1 langkah. 1 itu 1, 2, 3. 3 langkah, 2. 1, 2, 2 langkah. Jadi bisa pada kita ketahui 7 lah yang paling jarang digunakan. Hit, ya kemudian berlanjut ke hit 0 itu hit karena ini. 4 ini jarang untuk menggantikan 304 karena kita 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 jauh. Kemudian hit karena ada 2, 3 hit karena ada 3, 0 karena ada 0, kemudian 3 juga karena ada 3, 2 juga karena ada 2, dan di sini hit strike ya. Nah, di sini 1 mulai berganti karena tidak ada, jadi kita gantikan saja 4 yang sudah lama ya. Dari map sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 jauh. Kemudian 2 hit karena ada ini, 0 ini karena ada ini, 1 hit karena ini, kemudian 7 yang belum ada, kita gantikan saja 3 karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 cukup jauh dengan yang saya hitung semua dari ketiga maaf 4 diantaranya itu yang paling jauh dari 3 kita gantikan 7, kemudian 0 hitkan karena ada 1 karena hit, 3 kita gantikan 2 karena 2 yang paling jauh daripada 3, dan yang paling terakhirnya adalah dari 2 yang paling jauh itu adalah 7 karena ini menyatu 1, 2, 3, 4 berbeda dengan yang ini yang notabene itu lebih kecil langkahnya dibandingkan 7. Oke, kita berlanjut saja ke OPT. Seperti biasa, maaf, saya lupa untuk membahas dari jumlah PS, yaitu ada 10 dan head ratio adalah 12 banding 22. Oke, jadi yang terakhir adalah OPT. Kita seperti samakan dulu sampai hit. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah OPT itu melihat ke depan, kebalikannya daripada LRU. Jadi, kalau LRU itu melihat dari belakang, seperti misalnya 3 ini. Nah, misalnya 3 ini melihat dari ke belakang, bedanya kalau misalnya ini ada 0, 7, 0, 1, 2, dan variabel selanjutnya ada 3, ya, mana yang perlu kita replace untuk 3 dari 7, 0, 1, 2? Kita tentukan 7 ada berapa? 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita gantikan seperti itu. Hit dari 0 adalah 0, 4 kita replace daripada 1 ya. 1 karena apa? Karena lihat jauh dibandingkan misalnya 3, dibandingkan 2, dibandingkan dibandingkan lagi 3. Ya, maaf 0 ya. Jadi yang paling jauh adalah 1 ini, ya, oke. Oke, 4 di replace di 1, 2 hit karena ini, 3 hit karena ini, 0 hit karena ini, 3 hit juga karena ini, 2 hit karena ini, 1 ini tidak ada kan, 3 buka 2 baru di replace sama 4. Oke, kita replace di mana sih? 4 ternyata. Karena apa? Karena lihat tidak ada sama sekali daripada variabel 4. Ya, oke. Jadi, pada dasarnya jika tidak ada sebuah variabel di depan, itu lebih pada prioritas, kandidat prioritas dibandingkan yang ada walaupun jauh. Jadi, kita replace saja 3012. Kemudian 2 hit karena ini, 0 hit karena ini, 1 hit karena ini, dan 7 kita replace di mana? Di 7. Di 2 karena apa? 2 itu jauh daripada 3, daripada 0 dan daripada 1. Oke, ini itu sama karena ada di sini. Nah, bedanya jika OPT sudah ada di akhir, ya sudah ada di akhir kan pada dasarnya kan OPT itu melihat ke masa datang, tetapi udah selesai. Nah, solusinya adalah gunakan FIFO ya ataupun besaran yang paling lama digunakan. Kita tentukannya misalnya ini 3017, yang paling lama itu 0. Lihat, 0 itu belum ganti-ganti. Jadi 3017 seperti itu. Yang akan menghasilkan 9, jumlahnya itu 9 dan hasilnya 13,22. Jadi pada dasarnya yang paling optimal, yang paling cocok, yang paling ideal menurut saya itu adalah OPT dari sekian 3 metode tadi, yaitu LRU, FIFO, dan OPT tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas ataupun penjelasan mengenai page replacement dan memory allocation algorithm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muhammad Fadilah, undur diri.